Simon dari Kirene, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa Yesus. itu. Kamu kenapa sih maksain banget sih Gak ada yang nama disalib? Yesus di sini itu. Gak ada. Dia itu merujuk ke Yesus, Faruk. Di mana Yesus Ya, sementara kamu salib aja itu? yang bilang nggak ada. Di mana Yesus itu sementara salib saja di dalam nomor 32-nya sudah dipindahkan dari tubuh Yesus kepada Tuh, Simon dari judul Kirene. perikopnya aja Yesus disalibkan tuh. Coba Itu kamu scroll ke atas, itu judul perikop perikopnya itu aja bukan Yesus ayat. disalibkan. Itu Judul, perikop itu judul. bukan ayat. Judul Yesus disalibkan. Tuh. Orang kenapa maksa banget ya? Maksa Perikop bener. itu, Kayak judul itu apa bukan jangan-jangan ayat kamu itu. kali yang disalib dulu tuh. Itu jangan-jangan Faruk itu yang disalib, bukan Simon. Faruk yang disalib, Faruk Sianipar yang disalib. Makanya saya bilang tadi sama begitu, saya tidak mau Yang memaksakan disalib kehendak itu saya. Faruk Sianipar, bukan Saya nggak Simon. mau memaksakan. Saya nggak mau memaksakan kehendak saya sendiri. Kalaulah memang Yesus yang mengalami penyaliban di Bukit Golgotanya, tunjuk satu ayat di mana dikisahkan salib yang di tubuh Simon dari Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus. Di mana? Ada datanya? Ada? Ya Meninggal. secara ini ya nggak ada lah. Udah jelas itu Yesus yang disalib kok. Bukan meninggal. 27 dari nomor 32. Gitulah diskusi. Perempuan sekarang yang berani di Kristen ini ya, laki-lakinya udah pada nggak berani ku tengok itu. Ya, perempuan juga murid Yesus sama. Iya, masalahnya laki-lakinya kemana semua gitu loh. Nyangkut di kedai tua. Nah ini toh. Dalam Matius 27 ya, Yesus disalibkan. Dalam nomor 32 kita mulai nih. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Simon dari Kirene. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Sampai di sini paham itu kan? Salibnya Paham. Yesus diberikan kepada Simon dari Kirene agar Simon dari Kirene yang memikul salib Yesus sampai ke Bukit Tengkorak, betul? Oke. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lanjut. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Siapa yang diberikan minum anggur campur empedu itu? Ya, lanjut. Tanya, yang diberikan minum anggur bercampur dengan empedu siapa? Artinya tempat lalu mereka memberi dia Yesus. Loh, kok Yesus? Itu kan dia, D-nya gede tuh. D. Ya dia di sini D-nya adalah gede. sosok yang di ayat 32-nya itu. Udah Iya, lanjut itu aja, kan saya Simon dari juga baca. Kirene. Lanjut, saya juga baca ini, Bang Faruk. Yesusnya Dia cuma sudah, bantu mikul salib. iya Yesus gini toh, Yesusnya sudah tidak memikul salib lagi. Udah Yang lanjut memikul dulu. salib sampai ke Bukit Tengkoraknya, ya, sampai ke tempat tengkoraknya itu adalah Simon dari Kirene. Maka ketika ada ayat nomor 34 mengatakan dia diberikan anggur bercampur empedu, yang minum anggur campur empedu adalah ayat sebelumnya 32 siapa? Simon dari Kirene. Lanjut. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia sini siapa itu? Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya. Dia di sini siapa itu? Yesus. Simon dari Kirene. Udah kamu asumsi bro. Loh, Yesusnya nggak mikul salib lagi. Itu salib sudah diberikan kepada Simon dari Kirene. Simon itu yang bantu mikul salib, bukan yang disalib. Loh, Yang membantu memikul salib. kalau memang Simon dari Kirene adalah sosok yang membantu memikul salib, itu tunjuk di mana datanya salib diberikan dari Simon Kirene kepada Yesus. Di mana datanya? Oke. Mana? Tunjuk di mana datanya Simon dari Kirene atau tentara Romawi memindahkan salib yang ada di tubuh Simon dari Kirene kepada tubuh Yesus. Di mana?
Di saat itulah Yesusnya itu menghilang. Mereka itu terlupakan itu dengan sosok Yesusnya. Seolah-olah ketika Simon dari Kirene memikul salibnya, mereka melihat Simon dari Kirene itu adalah diri Yesus itu sendiri. Makanya di ayat yang lain dikisahkan Yesus melihat penyaliban Yesus menyaksikan penyaliban itu. Nanti gue berikan datanya. Kalaulah memang Yesus disalibkan, kenapa Yesus mengatakan dia seakan melihat penyaliban itu? Kamu jangan melintir ayat Alkitab. Kenapa Silakan. sih itu yang disalib Yesus? Simon itu cuma bantu pikul salib. Kalau memang si Simon itu membantu pikul salib, kasih datanya di mana Simon dari salib yang ada di tubuh Simon dari Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus. Silakan. Ya udah. Mana datanya? Kamu kan tadi baca Matius 27:32 ya. Ya. Matius 27:32 itu emang ada Sampai Simon 30. dari Kirene. Tapi kita coba baca lagi ayat ya. Ayat yang 33. Sampailah mereka di Golgota ya. Itu yang 33. Terus 35. Sesudah menyalibkan dia itu Sampai Yesus. tunggu dulu toh, 33 tadi, sampailah mereka di Bukit Golgota. Oke. Mereka yang sampai di Bukit Golgota ini, apakah termasuk Simon dari Kirene? Ntar dulu, jangan dipotong dulu nih. 35 ya. Sesudah menyalibkan dia, mereka Tunggu itu, membagi mereka di situ, kata mereka di situ, apakah termasuk Simon dari Kirene sampai di Golgota? Iya, Sampai memang. Simon dari Kirene ada di Golgota. Yang kedua saya tanyakan, setelah sampai di Bukit Golgota, adakah kisah di mana salib dari tubuh Simon dari Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus? Nah, nih, nanti dulu makanya nih baca dulu nih. Nomor 35-nya ya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya. Kata dia di sini masih nyambung ke Yesus dari ayat yang sebelumnya. 32, Nih, yang iya, ayat katanya 32. di situ Simon kepada disuruh 32. mikul salib. Ya. Karena Yesus udah lemas habis dicambuk nih ya, yang nomor 32 ya. Simon disuruh pikul salib karena Yesus sudah lemas habis dicambuk. Terus Ya. yang di 35-nya setelah sampai Golgota, Yesus yang disalib, bukan Simon. Tuh nomor 35-nya. Dengar dulu. Tidak ada di situ Yesus disalib, tidak ada. Tunggu dulu. Nanti dulu kita ke sana. Nanti dulu. Dengar dulu. Dengarkan Tadi saya kamu itu. bacanya nggak selesai. Di nomor 32, salib kan dipindahkan nih dari tubuh Yesus ke tubuh Simon dari Kirene, betul? Iya. Nah, Simon dari Kirene memikul salib sampai kepada di Bukit Golgota, betul? Nah, sampai dari pertengahan jalan, dimulai dari dipindahkannya salib dari tubuh Yesus ke tubuhnya Simon dari Kirene. Nah, yang mengalami penderitaan pada saat itu Simon dari Kirene atau Yesus? Yesus. Loh kok Yesus? Kan Simon yang mikul salib. Dengar simak pertanyaan saya. Tenang Nomor dulu. 3. Kamu tadi bacanya nggak selesai. Tenang dulu. Ini sampai habis kita baca. Sampai Matius 28 nomor 20 yang terakhir itu kisahnya. Kita baca nanti. Ya, Matius kamu nggak 28 baca nomor 20 kita baca selesai. nanti. Itu runutan kisahnya. Dengar itu ya. Ketika salib dipindahkan dari tubuh tubuh Yesus ke tubuh Simon dari Kirene, kan gitu. Nah, otomatis Yesus tidak pikul salib lagi kan itu? Iya. Nah, Karena dia Yesus udah tidak pikul lemes. salib. Udah lemes, udah kebanyakan dicambuk. Sabar dulu. Yesus tidak memikul salib lagi. Oke? Tanda dari orang yang akan dihukum di Bukit Golgota adalah mereka yang memikul salib, betul? Betul? Betul. Sementara Yesus tidak memikul salib lagi. Dan Simon dari Kirene ikut serta sampai kepada Bukit Golgota, sampai di tempat tengkorak itu tadi memikul salib, betul? Iya betul. Nah betul, oke. Yang terakhir ini, tunjukkan satu data dalam Bible kalian di mana salib dari tubuh Simon dari Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus. Ada? Gak ada. Yang Ya disalib sudah, itu Yesus. nggak ada. Nih, Saya baca nomor lagi ya. 38. Saya baca ayat lanjut lagi nih. 38. Nggak ada. Ayat 3844. Ini saya yang diejek, bacakan itu. Saya bacakan. Sabar itu. anak Allah itu Yesus. Itu. Bukan Simon. Itu sabar dulu itu ya. Nah, tempat tengkorak. Ini kita baca 35-nya ya. Ingat ya, tidak ada data di mana salib dari tubuh Simon dari Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus.
Oke, berarti sosok yang diceritakan ini sekarang adalah sosok yang memikul salib. Siapa itu? Simon dari Kirene. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Siapa diberikan minum anggur bercampur empedu? Simon dari Kirene, karena dia yang memikul salib. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Tidak ada nama Yesus ini, Sito. Dia di sini Itu bukan Yesus. Yesus tidak mau Ada itu meminumnya. nanti tafsir liarnya nanti. Sesudah menyalibkan Dia itu D-nya gede. menyalibkan D gede. itu di Itu dalam merujuk original ke teksnya, Yesus. dalam original teksnya tidak ada huruf besar huruf kecil itu. Nggak ada. Ini karang-karang kliennya nih, LAI ini huruf besar huruf kecil. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Siapa dia di sini? Simon dari Kirene. Kamu nggak Dan di paham atas tentang kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia Yesus. dihukum. Kamu kenapa sih maksain banget sih Gak ada yang nama Yesus disalib? di sini itu. Gak ada. Dia itu merujuk ke Yesus, Faruk. Di mana Yesus Ya sementara kamu salib aja tidak yang bilang nggak ada. di mana Yesus itu sementara salib saja di dalam nomor 32-nya sudah dipindahkan dari tubuh Yesus kepada Tuh, Simon dari judul Kirene. perikopnya aja Yesus disalibkan tuh. Coba Itu kamu scroll ke perikop atas, itu judul perikop perikopnya itu aja bukan Yesus ayat. disalibkan. Itu Judul perikop tuh, itu judul. bukan ayat. Judul Yesus disalibkan. Loh, Orang kenapa maksa banget ya? Maksa perikop bener. itu Kayak judul itu apa bukan jangan-jangan ayat kamu itu. kali yang disalib dulu tuh. Itu jangan-jangan Faruk itu yang disalib, bukan Simon. Faruk yang disalib, Faruk Sianipar yang disalib. Makanya saya bilang tadi samamu itu, saya tidak mau Yang memaksakan disalib kehendak itu saya. Faruk Sianipar, bukan Saya nggak Simon. mau memaksakan kehendak saya sendiri. Kalaulah memang Yesus yang mengalami penyaliban di Bukit Golgotanya, tunjuk satu ayat di mana dikisahkan salib yang di tubuh Simon dari Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus. Di mana? Ada datanya? Ada? Ya Meninggal. secara ini ya nggak ada lah. Udah jelas itu Yesus yang disalib kok. Bukan meninggal. Kamu tuh sukanya maksain yang nggak ada dijadiin ada, yang ada dijadiin nggak ada. Itu kamu bersilat lidah itu kamu. berdasarkan gramatikal, berdasarkan kerjanya bersilat lidah. redaksi yang kita baca ini, berdasarkan redaksi yang kita baca. Kalaulah yang mengalami penyiksaan itu adalah Yesus, ya, kenapa tidak dikisahkan dipindahkan salib dari tubuh Simon dari Kirene ke tubuh Yesus? Nah, ini gue kasih lagi itu datanya dalam Markus 14, sabar dulu. Dalam Markus 14 nomor 51. Ternyata di antara mereka yang membawa salib dan Simon dari Kirene tadi yang menuju penyiksaan Bukit Golgota, ada seorang pemuda yang hanya menggunakan kain lenan. Nah, ketika mereka tersadar melihat pemuda itu, tentara Romawi berupaya menangkap dia. Tetapi pemuda yang ada di situ kabur itu. Telanjang kabur dia. Siapa pemuda itu? Nah, sekarang gantian katanya. Tunggu. Bukan, maunya Tunggu. menang. Markus 14 nomor 51. Kalau aku nggak salah ya teman-teman ya. Soalnya ini ingatan 14 tahun yang lalu ini. Seluruh pendeta di atas bumi ini saya tantang. Siapa pemuda di antara mereka yang lari dengan telanjang? Lari dengan Beranikah telanjang. pendeta di atas bumi ini jujur untuk menyampaikan kepada kita siapa pemuda yang lari telanjang di antara mereka? Ini dia. Nih. Markus 14:51. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Kita baca dari Markus 14 dari nomor satunya ya. Nih Markus 14, nih panjang kisahnya ini. Ini Yesus diurapi nomor 51 nih. Sabar teman-teman ya. Nih, Yesus ditangkap ini ya. Udah sampai kisah Yesus ditangkap ya. Nah, ini. Nah, 51. Nih. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Oke? Bukankah Yesus ada di antara mereka, ada di belakangnya, ada di antara mereka ketika
Simon dari Kirene memikul salib itu, Yesus masih ada di situ kan itu. Nah, di antara mereka ada seorang pemuda itu menutup badannya mengikuti mereka. Mereka hendak menangkapnya, tetapi melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa pemuda yang lari dengan telanjang ini di antara mereka itu? Jawab. Ya, yang jelas, Siapa yang lari ini? yang jelas bukan Yesus, Bukan bukan Kristen, Simon, itu kan Markus, Injil Markus. Hah? Hah? Itu kamu nulisnya, itu kan kamu lihatnya di Markus kan? Iya, Iya, ya pastinya Markus lah itu. Markus. Markus lah yang panjang itu. Itu baca, tapi kau bilang tadi perikop. Ini Yesus ditangkap. Iya, Yesus waktu Ini kan ditangkap jadi itu Markus. di situ ada murid-muridnya. Itu baca dari nomor ini kan Kita baca lagi ya ayatnya ya. Tadi dengar dulu 10:48 dia bilang baca begitu, maunya kan perikop. begitu tuh. 10:48 dia bilang tadi baca perikop. Oke, kalau bermain di perikop. Kita baca dalam kitab Markus. Markus juga menceritakan tentang penangkapan, pembunuhan dan juga penyaliban Yesus Markus. Lukas juga menceritakan dalam Lukas 23, 24 menceritakan juga Lukas. Markus juga menceritakan gitu loh. Nah, ini Yesus ditangkap ini toh. Pada waktu Yesus ditangkap, lalu terjadilah penggiringan itu tadi, ya kan, terhadap diri Yesus ini, serombongan orang ini membawa pedang, pentungan, nih. Iya, udah Ternyata tahu. itu di antara mereka ada pemuda, nih. Lalu semua murid itu meninggalkan dia, kaburlah murid-murid udah kan, dia tangkaplah Yesus, udah kabur nih murid-murid. Ada Tuh, seorang meninggalkan muda dia tuh. yang Kamu mengatakan iya, tuh. Lalu semua Iya. murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Tuh, ada Terus. seorang pemuda yang menutup Terus. kain lenan mengikuti Terus. dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapakah Siapa itu? pemuda itu? Siapakah pemuda itu? Pemuda itu, ya. Siapa pemuda yang lari dengan telanjang ya ketika Yesus ditangkap atau ketika Simon dari Kirene sesaat setelah Simon dari Kirene memikul salib, siapa? Markus itu yang telanjang. Markus. Itu Markus murid Yesus bukan? Iya. Di dalam nomor 50-nya semua murid sudah melarikan diri termasuk Markus. Iya, tapi dia balik lagi. Balik lagi Markus. Balik lagi ke TKP. Ngarang dia balik lagi. Tapi dia balik lagi. Cuma Di pakai mana kain tuh? linen. Di Karena mana dia cuma tertulis pakai di kain sini? linen, dia ditarik. Di mana? Sama Di mana pasukan tertulis dia Romawi, dibalik akhirnya lagi? Di kainnya mana? Mana? Udah kainnya Mana? lepas. Di mana Baca aja tuh. datanya di sini? Dengar dulu. Ngeri kali mereka kan. Mereka pelintir isi Bibel sesuai hawa nafsunya. Di mana di sini balik lagi? Di mana? Di mana di sini, ha? Hah? Di mana? Di mana? Ini, tahu nih ya, melarikan diri. Nanti dia aku nih, bentar ya, saya tunjukkan ya. Nih. Di tengah mengejar mereka dengan tertulis dan melarikan diri nih. Alah, sabar teman-teman ya. Agak apa deh nih? Nomor 50 tadi. Balik lagi ya. Lucu kan ini Kristen ini. Bentar ya, nomor 50 tadi ya, bentar ya. 43. Ah ini. Lalu semua murid itu termasuk Markus meninggalkan dia dan melarikan diri. Markus sudah melarikan diri toh. Jangan kau katakan pemuda yang telanjang ini juga Markus. Kalaulah memang Markus balik lagi, di mana datanya? Markus balik lagi, di mana? Mana datanya Markus balik lagi? Terguncang ini iman Kristen ini terguncang. Ternyata yang mereka tuhankan adalah Simon dari Kirene. Pantaslah untuk itulah dia jadi Kristus. Simon dari Kirene setelah mengalami kematian lalu bangkit dia jadi Kristus. Udah belum? Udah, nih. Silakan. Hah? Mana datanya? Markus 14 nomor 51. Ya. Nih ya. Nih ya. Baca ya. Ya baca Markus. silakan. Markus 14 nomor 51.
Iya, Ada silakan. seorang muda, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa itu? Yang nih, Siapa itu? waktu itu ada seorang pemuda yang mengikut Yesus. Ia hanya Nggak ada memakai waktu kain itu. Di lenan situ nggak untuk ada menutup kata-kata. tubuhnya. Iya, ini Nggak ada pemahaman itu. ini pemahaman Bukan pada waktu ayatku. itu, Pak. Bukan pada waktu itu. Nih, Pada waktu. ada seorang muda yang pada waktu itu hanya Ya. memakai sehelai kain Siapa lenan itu? untuk menutup badannya mengikuti Siapa dia. itu? Dia itu siapa? Yesus. Mereka hendak menangkapnya. Siapa itu pemuda? Markus. Itu pemuda itu Markus. Dia lagi telepon sama temennya tuh. Lagi telepon sama temennya. Katanya, udah jangan dilanjutin sama Jenny. Cari yang lain aja gitu. Udah tinggalin aja Jenny gitu, cari yang lain. Cari yang lain, jangan sama Jenny, yang lain aja gitu. Udah itu. Dia teleponan, udah jangan sama Jenny, udah yang lain aja. Ya, itu silakan. Silakan dijawab itu. Siapa pemuda yang lari telanjang di antara mereka? Markus. Gak Yang ada di telanjang situ itu toh. Markus. Sudah kabur itu. Baca nomor 50 Oh, dia balik lagi Semua kok. murid sudah melarikan diri. Dia balik lagi. Tunjukkan, tunjukkan. Ditunjukkan Bibelnya itu, silakan. Ya, tunggu. Tunjukkan, silakan. Nih, Silakan. nih ya. Nih, aku ulang lagi ya, Markus 14:51. Ada Silakan. seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain linen untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak Enggak, yang menangkap. saya bilang, yang saya tanyakan Tetapi itu. yang nomor 2 nih. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi penjelasannya tuh gini. Pas Yesus ditangkap di Taman Getsemani malam itu juga, memang nggak disebut namanya, cuma seorang muda. Tapi kenapa itu penting? Cuma Injil Markus yang nulis secara detail ini, makanya banyak yang menduga Markus sendiri yang nulis pengalamannya dia. Begitu. Udah itu Markus. Itu di nomor 50-nya, baca itu. Murid-murid sudah melarikan diri. Ya saya tahu, lalu semua Nah, murid itu Markus- meninggalkan dia dan Markus melarikan termasuk- diri. Ada seorang muda, Markus, itu dengar dulu itu Markus termasuk murid enggak? ya muridnya. Nah, berarti Markus termasuk enggak melarikan diri? Melarikan diri, tapi dia balik Dia sudah lagi. melarikan diri. Dia balik lagi pakai kain Oh, balik lenan. lagi teman-teman. Balik lagi. Tolong tunjukkan ayatnya itu di mana dituliskan Markus balik lagi, di mana itu? Ya iyalah, ini udah jelas di sini. Di Nih, mana? udah jelas Enggak. nih. Yang Tunjukkan nomor 51 datanya nih, di 51. mana tertulis Ada Markus balik seorang lagi. muda yang pada waktu itu kan ceritanya Markus lagi nulis di Injil Markus. Ada seorang muda yang pada waktu itu Ngarangmologi. memakai sehelai kain lenan untuk menutup Itu namanya badannya. itu ngarangmologi. Mengikuti dia, hendak menangkapnya, tetapi ia Itu. melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ianya di sini kecil, i-nya kecil, itu menunjukkan murid Yesus itu Markus. Kalau dia gede itu Yesus. Itu kalau memang Markus balik lagi, ya mana yang duluan terjadi? Tentara menyadari ada pemuda cuma pakai kain lenan atau murid-murid melarikan diri? Mana duluan terjadi?
Dia itu kan ya murid waktu Yesus ditangkap kan muridnya udah lari semua nih Tunggu kabur nih dulu, nggak ada. tunggu dulu, Apa? tenang itu. Hari ini saya pastikan ya iman teman-teman Kristen itu terguncang nih. Saya pastikan terguncang. Inilah nubuatan yang disampaikan oleh Yesus. Nanti terguncang iman kalian gitu loh. Dengar itu ya. Mana duluan yang terjadi? Murid-murid melarikan diri atau tentara Romawi menyadari ada pemuda menggunakan kain lenan? Buka aja di Markus 14 nomor 43 sampai 52. Di 43. dalam Markus 14 yang duluan terjadi kejadian Nomor yang 43 sabar dulu sampai Ito. 52. Itu sabar dulu. Kejadian yang lebih awal adalah kejadian di mana murid-murid melarikan diri. Semua murid-murid melarikan diri. Sesaat setelah murid-murid melarikan diri, barulah ketika melakukan perjalanan setelah membawa Yesus yang mereka anggap adalah Yesus, yang ditandai oleh Yudas dengan sebuah ciuman, itu adalah Yesus. Nah, ada pemuda pada saat itu yang hanya menggunakan kain lenan. Ketika para tentara Romawi menyadari itu, mereka hendak menangkap laki-laki itu, tetapi dia melarikan diri dan meninggalkan kain lenan dengan melarikan diri telanjang. Siapa itu? Kalau kau katakan itu Markus, itu nggak nyambung. Ini makanya Markus nih kan aku sudah mau lari di nggak luar. aku bacain dulu Markus 14 nomor 43 sampai 52. Aku mau baca dulu, boleh nggak? Boleh nggak? Silakan. Makasih. Silakan teman-teman ya. Jadi Teman-teman sabar dulu kok ya, sabar dulu. Teman-teman tolong dibantu di tetep layarnya love orange-nya, jangan lupa teman-teman ya. Kita penuhi ke 500k teman-teman ya. Diisi WL-nya 4 kereta lagi teman-teman. Semoga Allah balas kebaikan kalian, dilipat gandakan rezeki kalian. Posting ulang saling tautan. Sama-sama Ini kita aku lagi menyaksikan hari serius ini nih. teman-teman. Runtuhnya Sama-sama. kepercayaannya Kristen. Runtuh hari ini kepercayaan Kristen. Silakan. enggak, karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita semua. Markus 14 nomor 43 sampai 52. Penangkapan di Getsemani. Nomor 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan pengawalan yang ketat. Dan ketika ia sampai, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang dan menangkap dia. Nah, ini ya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci." Lalu semua orang, nah ini ya nomor 50 ya. Lalu semua orang meninggalkan dia dan melarikan diri. Nomor 51 nih, nomor 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain linen untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Siapa yang mau nangkep ya? Itu si Markus mau ditangkap. Tetapi Gak ada di situ, jangan tambahin. Jangan ditambahin. ini kan Injil Markus. Jangan ditambahin. Jangan ditambahin. Jangan melebihi yang tertulis itu. Itu Memang nggak dalam ada. Bible dikatakan jangan kamu melebihi yang tertulis. Jangan itu, ya. Aku Jangan nggak ditambah-tambahi, jangan aku nggak dikurang-kurangi. melebihkan. Tapi Tidak di ada sini di situ jangan tertulis. lupa, ini Tidak ada di Markus, situ ini tertulis Markus. siapa pemuda yang melarikan diri itu adalah Markus. Tidak ada itu. Itu Markus. Ini kan kamu ada. kan buka Markus nih. Ini Tidak kan ada buka itu. Markus. Saya kasih itu kesempatan Ini kan sekali buka lagi untuk Markus jujur. nih ya. Jangan tunjukkan kepada kami inilah ajaran Kristen boleh berbohong dalam segala Ini kan hal. kamu kan lagi buka Markus Boleh nih. berbohong Buka dalam kitab segala Markus. hal. Ini yang nulis siapa? Jangan Ini yang nulis tunjukkan siapa? kepada kami Kristen ternyata boleh berbohong Ini dalam yang segala nulis hal. Markus. Saya tanyakan, adakah sekarang aku tertulis di tanya. situ? Sekarang Di aku mana tanya. datanya? Di mana Tuh kan, datanya? begitu tuh, Kitab kalau Markus udah mulai ada tulisan terasa Markus. Kalau udah mulai terasa tersudut begitu tuh. Di mana datanya? Nggak ada itu. Yang nuliskan Markus itu bukan murid, Ini bukan Markus, murid Injil Yesus. Markus yang nulis Markus Bukan ini. Markus murid Yesus.
Ini Ito, Markus yang nulis nih. bukan Injil Markus murid Yesus. yang nulis. Itu Nih, bukan Markus sekarang murid saya Yesus. tanya, Al-Quran kamu Bukan dikasih Markus nama murid Yesus. Al-Baqarah itu kenapa? Ya, Apakah saya sapi punya betina datanya yang itu. nulis? Itu saya bisa Yang punya mau data tanya, ini. Al-Quran Sejarah kamu, Alkitab. Al-Baqarah yang nulis Sejarah siapa? Alkitab Karen Yang Armstrong. nulis Dengar sapi dulu. betina ya? Sejarah Alkitab Karen Armstrong yang menuliskan kitab Markus itu bukan Markus. Bukan Markus muridnya Yesus. Karena Markus itu menulis di tahun 70 setelah Yesus diangkat ke langit. Besar dugaan pada masa itu, murid Yesus yang bernama Markus itu sudah meninggal dunia. Ini isinya itu. Bukan Markus muridnya Yesus. Mana datanya? Itu saya tandai kemarin tulisannya. Mana datanya mengatakan bahwasanya Injil Markus dituliskan oleh Markus murid Yesus? Mana datanya? Nih. Ini datanya. Markus menulis, ini datanya ini toh, di halaman 96. Markus menulis sekitar tahun 70. Tahun 70-an Markus menulis. Markus menulis sekitar tahun 70-an. Ya. Ini dia datanya, jangan bohong kau kok. Sekarang tunjukkan datanya di mana dikisahkan Markus balik lagi. Makanya kita buktikan teman-teman, merekalah yang boleh berdusta dalam segala hal. Yang tidak ada di dalam Bibelnya mereka ada-adakan. Terguncang hari ini iman dari teman-teman Kristen karena ternyata yang disalibkan bukan Yesus melainkan Simon dari Kirene. Simon dari Kirene, makanya dalam KPR 2 nomor 36, Simon dari Kirene itu jadi Kristus setelah dia mengalami kematian lalu dicerita dengan kebangkitan. Berarti yang dipertuhankan oleh teman-teman Kristen jika mengacu kepada proses penyaliban, Masya Allah, barakallahu fikum Bang Mr. D, jazakallah khair, adalah siapa? Simon dari Kirene. Jangan di-mute kalau orang tua lagi bicara. Mana datanya Markus balik lagi, silakan. Jangan di-mute kalau orang lagi ngomong, itu Markus yang Tunjukkan nulis. datanya di mana dikisahkan Markus balik lagi, silakan. Nggak usah tunjukkan datanya, itu udah jelas. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan. Bagi adik-adik Kristen, ibu tadi jangan dicontoh ya. Apa yang dilakukan oleh ibu tadi, wanita tua Kristen tadi, jangan dicontoh adik-adik Kristen ya. Itu perbuatan yang tidak baik. Berdusta dalam segala hal, yang pertama. Yang kedua, dia melampaui yang tertulis. Siap Bunda Yola, nanti Bunda Yola ya saya buka ya. Saya masih tunggu rungkat, kita baru bisa buka DM bundaku. Ya, berdusta dalam segala hal. Kenapa pakai kata ya? Kenapa pakai kata iya? Kenapa nggak bilang aku itu? Di dalam kitab Matius 27-nya tadi, dari nomor 32, ya, salib dari tubuh Yesus dipindahkan ke tubuh Simon dari Kirene. Oke? Nah, sampai kepada Bukit Tengkorak. Di Bukit Tengkorak pun tidak ada dikisahkan salib dari tubuh Simon dari Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus, tidak ada. Sepanjang perjalanan Simon dari Kirene menuju kepada Bukit Tengkorak, Bible tidak menceritakan bagaimana kondisi Yesus. Tidak diceritakan kondisi Yesus. Fokus cerita Bible kepada Simon dari Kirene yang sedang memikul salib. Ternyata sesaat sebelum itu dalam Markus 14 dikisahkan ada seorang pemuda yang lari dalam kondisi telanjang. Lalu ibu tua Kristen tadi berupaya memanipulasi cerita isi Bibelnya dengan mengatakan bahwasanya pemuda yang lari telanjang itu adalah Markus. Sementara dalam Matius 27 nomor 50 dikisahkan semua pun telah melarikan diri. Masya Allah, barakallahu fikum Bang Pesteloding, jazakallah khair. Shalom, selamat pagi. Silakan, diskusi dua arah. Buka kameranya, Kenapa silakan Bang Bunda. tafsir Bang? Saya tidak menafsir, saya membaca sesuai dengan yang tertulis.
Itu kan tafsiranmu, dongeng-dongeng Saya yang kau baca buat, Markus Bang. 14 nomor 51. Markus 14 nomor Astaga. nomor 50. Tafsiranmu yang kau buat-buat, Bang. Buka kameranya Dinda. Oke, kubuka ya. Buka. Nah, kenapa ini kau buat tafsiran, Bang? Ah, ini Buka Bible kameranya loh, Bang. perlihatkan wajahnya Dinda. Kok lebih penting wajahnya, Bang? Bible ini, Bang, Bible. Ya, assalamualaikum Sal. Waalaikumsalam Bang Faruk. Ya betul Kenapa Komar. kalian sulit menerima kenyataan di dalam Bible kalian? Makanya saya bilang, tidak mungkin seseorang itu masih Kristen kalau dia membaca Bible-nya. Akan banyak keraguan-raguan di dalam Bible kalian baca. Akan banyak cerita-cerita yang terpotong di dalam Bible itu ketika kalian membacanya. Makanya kita hadir Apologi Islam Indonesia di sini menganjurkan kalian untuk baca Bible kalian. Kami nggak minta kalian untuk baca Quran. Kalau kami minta kalian baca Quran dan kalian betul-betul baca Quran, besar kemungkinan kalian akan mu'alaf. Syahadat masal kalian nanti, nggak ada lagi lawan kami lagi diskusi. Kalau kalian baca Quran, pelajari Quran dari suratul Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ya otomatis kalian, metik kalian, mu'alafnya metik. Bukan langsung, bukan bertahap, metik kalian mu'alafnya. Tuh, asyhadu, langsung asyhadu kalian. Tapi kalau dimulai dari baca Bible, keren. Gitu loh. Berlandaskan, berdasar ke apa kalian, syahadat kalian nanti. Selesaikan dulu bacaan Bible kalian. Dengan cara, ya, supaya kalian meninggalkan dulu doktrin dan dogma yang ada pada diri kalian. Tinggal secara otomatis. Nah, baru setelah itu tanyakan dirimu, masih maukah kau jadi Kristen? Saya jamin, saya berani mempertaruhkan apa yang ada pada diri saya, bahkan nyawa saya sendiri. Kalau ada orang di luar Islam benar-benar membaca Al-Quran dari suratul Al-Fatihah sampai suratul An-Nas, walaupun dalam bentuk terjemahan, dia benar-benar mentadaburinya, membacanya dan memahaminya, metik dia langsung metik dia syahadatnya, metik. Gak perlu dibimbing, tiba-tiba pandai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata dia. Gak perlu dia naik ke kopal lagi. Faruk syahadatkan saya, gak perlu. Gak perlu naik ke kopal Bang Lodi, gak naik ke kopal Bang Zuma lagi tuh disyahadatkan, gak perlu. Metik dia syahadatnya, metik. Berani kau menjaminnya Faruk? Berani. Aku berani menjadikan hitam di atas putih. Gitu loh. Buat perjanjian hitam di atas putih. Baca di Al-Quran tuh dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kalau memang dia tidak metik syahadatnya, aku siap mati. Bertaruh kita, berani. Gak akan berani dia bohong. Kalau dia berupaya mengingkari kebenaran yang datang pada dia, otomatis juga dia 2 hal. Metik dia masuk Islam, kalau dia menolak itu, metik dia gila. Metik dia gila. Gitu loh, gila dia. Kenapa kau berani berkata begitu Faruk? Itu pengalamanku pribadi. Makanya saya menyampaikan ini pengalamanku. Aku baca Quran, pengalamanku itu. Tapi kalau orang baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, gak mungkin dia masih Kristen gitu. Oke, Harley. Makanya teman-teman ya, ketika aku mengulang kembali mendengar sebuah lagu padi teman-teman, itu seperti kisahku Bang. Gini lagunya kan, dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan tentang dirimu, niat untuk mencari Tuhan. Redup terasa cahaya hati mengingat apa yang telah kau berikan. Nah ini awal aku untuk mencari tahu isi Bible itu tadi. Tentang kehidupanku, aku dikasih kehidupan oleh Tuhan, aku dikasih rezeki oleh Tuhan. Tapi siapa Tuhan? Waktu berjalan, lamban mengiring dalam titian takdir hidupku. Kristen, cukup sudah. Aku tertahan dalam persimpangan masa silamku. Kristen Islam, persimpangan ini.
Coba tuk melawan, getir yang terus ku kecap, meresap ke dalam relung sukmaku doktrin. Doktrin dan dogma kekristenan yang ada pada diriku. Ku coba melawan ini bang, sampai keringat dingin aku. Melawan aku, ku lawan doktrin itu. Yang meresap ke dalam relung sukmaku, coba tuh singkirkan aroma nafas tubuhmu, meresap ke dalam relung. Ini lebih parah lagi, darahku. Doktrin Kristen masih merasuk di sukmaku, tapi kebenaran Islam udah masuk ke dalam darahku. Nggak bisa aku menolaknya lagi, mati aku nolaknya ini. Itu yang kurasakan dulu. Kayak kisahku nih, mati aku ini udah merasuk ke dalam darahku. Semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku kecup, antara Bible dengan Al-Quran nggak sama. Karena apa? Perjalanan imanku dimulai dari Bible menuju Quran. Semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku baca, apa yang ku pelajari. Bible nama Quran. Sehangat pelukmu, selembut belaimu, tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu. Ar-Rahman. Ketika aku baca surah Ar-Rahman, sehangat pelukmu, selembut belaimu, nggak ada yang mampu sepertimu. Karena apa? Apa yang tertuang dalam surah Ar-Rahman nggak kubaca di dalam Bible. Nggak ada. Gitu loh. Aku kasih ini ke kau, tapi kau lakukan seperti ini. Nikmatku yang mana lagi kau dustakan? Kuciptakan ini untuk kau begini. Kau dapat manfaat ini. Nikmatku yang mana lagi yang kau dustakan? Ar-Rahman. Apalah arti diriku ini, memapahku dalam ketiadaan. La haula wala quwata illa billah. Lemah tak bertumpu, hanya bersandarkan pada dirimu. Tauhid. Tak bisa, sungguh tak bisa mengganti dirimu dengan dirinya. Mengganti siapa? Mengganti Allah dengan Yesus. Gak bisa. Kembali ku dengar lagu itu tadi kemarin dulu di bang, menetes air mataku. Tak bisa, sungguh tak bisa mengganti dirimu Yesus dengan dirinya Allah. Coba tuh melawan getir yang terus. Makanya aku bilang teman-teman, mu'alaf itu nggak otomatis dia ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, doktrin hilang langsung 100% dalam dirinya. Nggak bisa bang. Masih nempel doktrin itu bang. Semua. Coba tuh melawan, kulawan ini bang. Kulawan, coba tuh melawan getir yang terus kukucap, kulawan semua doktrin ini. Meresap ke dalam relung sukmaku, masuk udah ke sukmaku 27 tahun Kristen tadi. Dogma Kristen tadi masuk ke dalam sukmaku, ke jiwaku ini 27 tahun. Coba tuh singkirkan, aku coba ini menolak Islam ini tadi. Kebenaran Islam coba aku tolak, karena apa? Konsekuensi yang harus kutanggung. Aku tahu ada konsekuensi yang harus kutanggung dan ada kewajiban yang harus kulaksanakan seumur hidup. Singkirkan aroma nafas tubuhmu, merasuk ke dalam relung darahku. Terdunduk bang, nggak sanggup lagi bang. Udah masuk ke dalam darahku bang, nggak sanggup aku lagi bang. Merasuk ke dalam, kayak mana aku mencuci darahku? Barakallahu fikum bang Mr. D. Bagaimana aku membersihkan kebenaran Islam dalam darahku ini? Kalau di sukmaku ini tinggal aku buang, melalui akalku. Tapi kalau udah masuk ke dalam darahku nggak bisa. Nggak bisa masuk ke dalam darahku. Baru ku pahami, semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku kecup, nggak sama apa yang ku baca, apa yang ku pelajari. Kalau di kitabku dulu, Tuhan terhinakan. Tuhan terkesan terhinakan. Dari kelahirannya sampai dengan kematiannya terhinakan. Nggak sama. Di Quran, Tuhan itu di maha mulia. Saking maha mulianya Tuhan itu tadi, di dalam surah Asy-Syura dikatakan, Laisa kamitslihi syai'un. Nggak setara dia dengan manusia. Laisa itu nggak sama. Arti Laisa itu nggak sama. Maka ketika ada manusia yang bisa melakukan ini, maka Allah harusnya lebih dari itu dengan sebutan maha.
kalian pahamilah lagu itu teman-teman. Entahlah kalian punya rasa seperti aku sendiri nggak tahu ya makna lagu itu. Wallahi aku nggak tahu karena aku nggak pernah ketemu sama penciptanya, pencipta lagunya. Tapi ketika dulu aku dengar lagu itu lagi, aku ngerasa lagu itu adalah perjalanan hidupku. Sampai kapan kau mesti bertahan, kan itu kan? Bertahan, kayak aku diingatkan. Sampai kapan kau mesti tenggelam, buka mata, yo dan hatimu, relakan semua. Goodbye Kristen. Itu poin yang paling sedihnya bang. Perpisahan itu tadi. Perpisahan antara Kristen. Aku mengucapkan perpisahan kepada Kristen, lalu welcome kepada Islam. Sampai kapan kau mesti bertahan? Sampai kapan kau harus tenggelam? Buka mata, dibilangnya buka mataku, buka mataku. Dan hatimu, relakan semua. Apa yang relakan? Relakan Faruk kau dimaki. Relakan Faruk kau dicaci. Relakan Faruk kau dibuang. Relakan Faruk kau akan difitnah. Relakan Faruk kau akan dikucilkan. Relakan Faruk kau akan merasakan kesakitan. Relakan Faruk kau akan merasakan penderitaan. Relakan Faruk kau akan begini. Kurelakan semua. Relakan semua. Goodbye Kristen. Itu pengalaman bang ya. Pengalaman saya. Oke lanjut. Kita naikkan lagi Juremi, teman-teman Kristen. Teman-teman ya, judul lagunya itu semua tak sama kalau nggak salah ya. Resapilah lagunya teman-teman. Resapin. Saya nggak tahu tuh pencipta lagunya siapa itu, tapi saya rasa kena sama saya itu. Jadi itu peringatan teman-teman Kristen ya. Relakan semua. Oke, Edi Tunitet. Ya selamat siang. Ya Islam Kristen, Bang Edi Tunitet. Untuk kita sekalian di room chat ini. Salam dari Maluku. Salam. Islam Apa kabar? Kristen, Bang Edi. Ya, Bang Faruk agamanya apa ya? Mohon izin. Saya Islam. Edi Kristen Oke, Islam. ini topiknya menyangkut apa nih? Coba disimak pertanyaan saya, Bang Edi Tunitet. Abang Islam atau Kristen? Saya Katolik. Oke, silakan dibuka kameranya, Bang Edi. Iya. Kameranya. Ya, selamat Iya. siang. Silakan Pak Edi. Ya, Tema gimana yang nih saya saya angkat hari ini- mendengar. Iya. Tema yang saya Sebenarnya angkat hari apa? ini, yang apakah yang disalibkan itu Oh, Simon ya. dari Kirene atau Yesus? Oh, gitu ya. Mm-mm. Ini yang ditanyakan ya. Iya. Yesus lah yang disalibkan ya. Oke, coba Pak Edi ada Bible di situ, baca Matius 27 nomor 32 dari nomor 32 sampai dengan selesai. Ini kita begini ya. Ini mencari pembenaran ya atau Bukan pembenaran, kajian ya, tapi kajian. kebenaran. Kebenaran itu Tuhan Yesus disalibkan dan Oke. bangkit pada hari ketiga. Ya, dan itu naik. kan menurut doktrin dan dogmanya itu sudah memang mutlak dari Iya. Kristus Iya, yang itu diajarkan. menurut doktrin dan dogma di dalam kekatolikan. Coba Tidak, kita itu memang benar. kaji kita bedah di dalam Bible. Yang Yesus tidak, itu yang atau menurut Simon kamu dari kajian Kirene itu yang kamu. disalibkan. Jadi kajian yang sudah dari Tuhan Yesus itu yang firman yang dikatakan. Yang manusia seperti fana kita yang modern ini, kita mencari pembenaran. Gitu ya. Saya tidak cari pembenaran Pak Edi, tapi berupaya Jadi- mengungkap fakta kebenaran Ya, berdasarkan Matius 27 nomor 32 sampai selanjutnya. Di dalam Matius 27 ya, nomor 32 dikisahkan salib yang dipikul oleh Yesus dipindahkan kepada Simon dari Kirene. Dialah yang datang dari luar kota memikul salib Yesus karena sebelumnya dia ditangkap oleh tentara Romawi untuk menggantikan Yesus memikul salib. Sampai kepada dalam bukit Tengkora dan juga penyiksaan-penyiksaan selanjutnya yang dialamin, tidak ada satu cerita pun di dalam Bible di mana dikisahkan Simon salib yang ada di tubuh Simon Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus, tidak ada narasinya. Salib itu tetap di tubuhnya Simon dan dari Kirene.
Nah, yang lebih mencengangkannya lagi Pak Edi, sesaat setelah penangkapan dan murid melarikan diri dalam Markus 14 nomor 50 sampai 51, ternyata dalam kondisi itu tentara Romawi menyadari ada seorang laki-laki yang mereka lihat cuma menggunakan kain lenan. Ketika mereka hendak menangkap laki-laki itu lari terbirit-birit dengan telanjang. Nah, ketika Simon dari Kirene memikul salib, sebelum itu ada laki-laki yang lari dengan kondisi telanjang. Siapa pemuda yang lari dengan telanjang itu dalam Markus 14:51 Pak Edi? Siapa? Siapa? Enggak, saya tanya ke Pak Edi siapa? Begini ya, saya tidak baca sebentar. Terguncang iman. Ini Pak Edi. Bukan, maksudnya ini ada pemahaman lain ini, maksudnya mengenai kehidupannya, artinya makna Yang agama. saya Terus tanyakan dikatakan, Pak Edi, dalam Markus 14 nomor 50 sampai 51, ketika para seluruh murid itu melarikan diri setelah Yesus ditangkap, ya, lalu para prajurit pada saat itu menyadari ada seorang pemuda sesaat setelah sebelum Simon dari Kirene memikul salibnya Yesus, lari dalam kondisi telanjang setelah kain lenannya dipegang. Iya, iya. Siapa itu Pak Iya, Edi? iya. Siapa Tidak pemuda tahu yang ya menggunakan siapa kain itu. lenan itu Pak Edi? Saya tidak tahu karena saya tidak ada di situ ya. Tidak Kalau ada saya kasih tahu siapa pemuda yang lari itu boleh? Boleh silakan. Ini saya tunjukkan ya. Nih. Nih. Kita buka ya di dalam Yohanes 13 nomor 4. Ya. 13 nomor 4. Tunggu kita cari yang besar, ini ada yang besar. Yohanes 13 nomor 4 Pak Edi. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Siapa pemuda yang menggunakan kain lenan yang melarikan diri Pak Edi? Berdasarkan Yohanes 13 nomor 4 yang biasa menggunakan kain lenan? Kenapa tiba-tiba di situ lagi memang sebelumnya ada apa ya? Di atasnya apa? Sebelumnya itu ada apa? Kenapa dia ada sambungannya itu? Tidak bisa potong-potong. Sabar dulu Pak Edi, sabar dulu. Riwayatnya kan dari Siapa atas. sosok laki-laki yang biasa menggunakan kain lenan Pak Edi dalam Yohanes 13 nomor 4? Terguncang. Terguncang. Saya sudah bilang ya, itu adalah Yesus. Karena di antara murid-murid dan orang-orang sekitarnya, Yesuslah yang terbiasa menggunakan kain lenan. Yesus yang biasa menggunakan kain lenan. Dan kain lenan ini teman-teman, kalau di dalam kita, pemahaman kita, ini seperti imamah, pengikat kepala. Dan dalam tradisi Yahudi, hanya orang-orang tertentu yang biasa menggunakan tubuhnya dengan kain lenan. Di mana fungsi dari kain lenan ini adalah menutup dirinya, menutup tubuhnya ketika dia melakukan sholat. Jadi orang-orang Yahudi di zamannya Yesus, mereka kalau sholat, nanti kain lenannya itu diangkat, dikobarkannya begini, tutupnya tubuhnya semua. Ditutupnya tubuhnya semua. Lalu dia berdoa. Dia melakukan sholat. Itu fungsi dari kain lenan. Dan itu hanya boleh diberlakukan dan dimiliki oleh siapa? Para imam-imam. Para imam-imam yang seperti itu. Jadi zaman itu pun sudah ada. Masya Allah. Barakallahu fikum Bang Delpan. Wah, keren kali kita Bang. Masya Allah. Barakallahu fikum Bangku. Jazakallah khair. Iya, para rabi. Makanya Yesus dipanggil Rabi. Wahai Rabi, kata dia. Wahai Rabi, wahai guru, wahai ustadz kalau kita sekarang. Gitu loh. Makanya orang sekarang, umat Islam, kalau ada dia pakai imamah atau sorban dia begitu, itu dari pikir ustadz itu. Kalau nampak disuruh jadi imam itu, waktu sholat itu jadi imam itu.
Kalau memang saya salah, tunjukkan satu dari murid-muridnya Yesus yang menggunakan kain lenan ketika dia mengikuti Yesus. Tunjukkan. Tunjukkan satu dari nama murid Yesus yang menggunakan kain lenan. Selain daripada Yohanes Pembaptis. Tunjukkan. Tunjukkan datanya. Nggak akan ada. Kalau Yohanes Pembaptis, anak dari Zakaria, iya cocok itu Bang Mister D, panas. Harus dikipas. Makanya saya bilang, kalau kalian menalaah Bible kalian, membaca dengan tadabur Bible kalian, kalian metik meninggalkan Kristen, metik kalian. Metik. Kenapa bisa gitu? Itu yang ku alami. Itu yang kurasakan. Banyak pertanyaan-pertanyaan dan juga pemahaman yang simpang siur. Tidak akan buktikan. Tunjukkan. Aku sudah berdiskusi kepada beberapa Kristen ya. Ada 3 Kristen yang pernah aku diskusi. Satu yang bernama Maryam. Udah ya. Yang kedua bernama Esau. Yang ketiga saya lupa siapa namanya. Lama nggak dapat kabarnya. Ternyata udah syahadat. Ketika kita bilang, contoh Maryam, aku bilang, kau baca dulu Bibelmu sampai selesai lah ya, aku bilang. Aku masih menyelesaikan di perjanjian baru lah ya dulu, kata dia. Selesaikan dari perjanjian lama. Biar kau bisa merasakan perbedaan hidup, kehidupan di zamannya mereka. Masya Allah, barakallahu fikum abangku, Bang Ustadz. Dibacanya Bibelnya. Alhasil apa? Syahadat. Dan mereka yang syahadat itu, meskipun syahadatnya itu, waktu itu ada yang di Komal, ada juga offline, hilang dari Komal. Mereka hilang dari Komal. Barakallahu fikum abangku, Bang Mister D. Ditanya sama mereka, kenapa kok hilang dari Komal? Ya mereka mendalami Islamnya. Karena apa memang teman-teman ya? Ketika seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, menerima iman dan Islam. Nah, sempurnakan nikmat yang ada padamu dengan apa? Mendalami ilmu Islam. Kenal kan Bang Esau kan? Iya. Dulu berapa kali diskusi sama aku Esau tuh, enak kali tuh. Diskusi sama Esau tuh enak kali tuh. Dia nggak mengatakan Kristen, dia mengatakan dirinya Nasrani. Gitu loh. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Faruk, aku parkur aja nyari ini follower. Siap Pak Win, siap. Barakallahu fikum ya Bangku, Bang Mister D dan Bang apa tadi? Jazakallah khair. Masya Allah, Bang Dilpen, Bang Naldi. Oke, Tias. Iya, selamat siang. Ya, Islam Kristen, Tias. Nasrani. Ya, silakan dibukakan kameranya, silakan. Jangan cari jalan lurus di Bibel karena baru 5 km jalan terjadi tabrakan beruntun, kontradiksi. Betul teman. Apalagi tentang kematian, waktu penyaliban dikisahkan dikisahkan jam 12. Mulai penyaliban matinya jam 3. Ada yang dikisahkan dia jam 3, pagi hari jam 9, meninggalnya jam 12. Beda. Ya silakan Bang Tias dibuka kamera ya, ditunjukkan wajahnya Bang Tias, silakan. Ya, silakan Bang Tias. Kita mau membahas temanya, mau menanggapi narasinya Bang Faruk atas tema ini, atau Bang Tias itu mau membawa tema yang lain, silakan. Yang Anda kuasai pun boleh, silakan. Saya mau nanya dari hal yang bukan dari tema ini lah. Apa itu? Di abad ke-7 yang pertama Islam adalah Nabi Muhammad. Siapa yang mensyahadatkan Nabi Muhammad dan siapa yang menyunatkannya? Gimana? Di abad ke-7 Nabi Muhammad orang pertama yang Islam. Siapa yang mensyahadatkan dan menyunatkannya? Ketetapan siapa itu? Nabi Muhammad SAW harus disyahadatkan. Ketetapan siapa itu? Ya seseorang bisa dikatakan Islam. Sementara di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan antas syahadah. Hendaklah kamu bersaksi, bukan aku. Bukan berkata anas syahada, tapi antas syahada. Gitu loh.
Lalu Anda katakan, siapa yang menghadap-syaratkan Nabi Muhammad SAW? Sama analoginya gini loh Dinda Tia, saya memerintahkan kepada Anda, ya, angkatkan air itu, saya bilang. Terus kau bilang, kapan sih Faruk mengangkat air? Mengangkat air adalah perintah yang kusampaikan ke kau. Bukan kau yang nyuruh aku malahan ngangkat air. Makanya di dalam gramatikal bahasa Arab kata antas syahada akan meninggalkan. Meninggal. Jangan cepat kali kalian meninggal di komalku. Dalam gramatikal bahasa Arab itu disebut dengan fi'il amr, fi'il perintah. Supaya kalian memahami apa itu fi'il perintah dan siapa yang memerintahkan, kalian harus memahami dulu apa itu isim fa'il. Isim fa'il itu subjeknya, pelakunya. Nabi Muhammad SAW itu pelaku yang memerintahkan. Malahan kau tanya kapan Nabi Muhammad SAW, siapa yang mensyahadatkan Nabi Muhammad SAW? Gimana? Kami memahami Islam ini bukan berdasarkan terjemahan. Karena kami bukan seperti kalian yang umat terjemahan. Kami memahami sesuai dengan kaidah dan juga gramatikal bahasa aslinya. Nabi kami bahasa Arab, maka ketika Nabi kami berkata, kami berupaya memahami dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Beda dengan kalian. Tuhan kalian orang Yahudi, kalian memahami Tuhan kalian dengan bahasa Yunani. Dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tuhan kalian yang orang Yahudi, kalian pahami perkataannya dengan bahasa Indonesia. Mutar-mutarlah kalian. Mutar-mutar, karena apa? Tidak kalian kembalikan kepada bahasa siapa yang berbicara. Makanya banyak dari kalian umat yang kebingungan, bingung. Ini kok kayak gini nih? Di sini katanya Tuhan, di sana tertulisnya Tuhan, saat ini tertulisnya Tuhan, kan di tahun lalu tertulisnya Tuhan. Mana yang benar ini? Sama-sama nggak ada yang benar, Sama tidak kau kembalikan kepada original teks dari sosok yang berbicara. Makanya saya bilang, bisa jadi pada masa itu Yesus berkata makan, ditulis dalam bahasa Yunani tidur, sampai bahasa Indonesia guling-guling di tanah. Guling-guling di tanah, kalian. Padahal Yesus dengan bahasa Hebrew mengatakan makan. Diterjemahkan ke bahasa Yunani, tidur. Sampai ke bahasa Indonesia, guling-guling di tanah. Mau saya buktikan, teman-teman? Mau saya buktikan? Kita buka dalam Matius 26. Matius 26 nomor 30. Nih, saya buktikan sama kalian nih, teman-teman ya. Matius 26 nomor 30. Kalau aku nggak salah ya. Nih. Inilah isyaratnya. Nih, ntar ya. Matius, kok jadi Yohanes. Besar kemungkinan, inilah dugaan saya dulu. Yesus itu menikah, teman-teman. Yesus itu menikah. Kita buka ya, bentar ya. Oh ya, Matius 26 nomor 12. Paralel ya. Matius 26 nomor 12. Ini teman-teman ya. Ngeri kali bang. Terjemahan bahasa Indonesia-nya ngeri kali bang. Ngeri kali. Matius 2 kok jadi Yohanes ini? Mananya nih? 26 nomor 12. Ini paralel. Kita buka teman-teman ya. Lo nggak bisa buka di sini ya? Di sini coba ya. Ini saya buka di sini HP yang ini ya. Ntar teman-teman ya. Matius sabar teman-teman. Matius 26 12. Nah, ini dia teman-teman, ini dia. Ini terguncang iman kalian nih. Sebab dengan mencurahkan minyak itu, ini minyak narwastu ya. Kisah ketika Yesus kata jadi urapi.
itu ke tubuhku oleh Maria Magdalena ya, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Oke. Di sini untuk penguburan teman-teman ya. Untuk penguburanku. Kita kembalikan dalam original teksnya. Ya. Ya. Ini menguburkan ya. Kita bukakan ke dalam original teksnya. Menguburkan ini. Untuk penguburanku sebentar ya. Menyediakan. Nih. Untuk penguburanku. Nih. Di sini tertulisnya ya. Kepadanya dekat samping di antaramu urusanku mengguruminiku sejenak mini. Mana milikmu di sini ya? Sebentar nih. Mana nih? Sebentar ya. Nih, menemui, gak ada kata menguburkan di sini. Tidak ada di narasi penguburan di sini. Kenapa? Dari mana dapat kata-kata penguburannya? Coba mikir dulu kalian. Makanya saya bilang kalian, itulah aku diskusi kemarin sama Oki. Aku minta Oki memahami kaidah bahasa aslinya. Silakan Kristos itu silakan kau terjemahkan, kau pahami arti Kristos itu berdasarkan kaidah bahasanya. Ini keluar ya, kita buka lagi ini. Nih. Nah, ini teman-teman ya. Nih. Ini tadi ya. Mempersiapkan penguburanku. Di sini kan penguburanku kan. 31565 ini nih. 3165 kodenya ya. Penguburanku di sini dikatakan. Padahal itu ya lebih dekat dengan kondisi apa? Kondisi pernikahan. Ini. Aku kepadaku kutuntun sukacitaku saya. Terus di sini apa lagi nih? Awalnya nih. Sukacitaku, hakku. Kita kembalikan ya. Kutuntun. Kembalikan kepada produk apa? Kalimatnya. Matius 26 nomor 10-nya. Nih. Waktu Maria ya meminyaki tubuh Yesus. Nih. Ketika Yesus berada di Betania, ingat ya, hakku katanya ya, bukan penguburanku ya. Milikku kata dia. Di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus. Tak mungkin perempuan ya berani menyentuh Yesus jika tidak ada ikatan mahram. Karena apa? Karena dalam Ulangan 21 dan Ulangan 22 ada ketetapan laki-laki Yahudi tidak boleh bersentuhan kulit dengan perempuan Yahudi. Ya, yang bukan suami istri. Nggak ada itu. Ini tiba-tiba perempuan ini mendekati Yesus, mencurahkan minyak ke rambutnya Yesus. Ke rambutnya Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, nah yang dimarahi perempuan itu, murid-murid itu adalah minyaknya, itu pemborosan. Bukan perbuatannya yang menyentuh Yesus tanpa ikatan pernikahan. Murid-murid diam ketika perempuan itu menyentuh tubuh Yesus ya, diam dia. Gitu loh. Kalaulah bukan suami istri, gak mungkin murid-murid itu mendiamkan itu. Kalau bukan ada ikatan pernikahan, gak mungkin murid-murid Yesus membiarkan itu. Otomatis ini kena rajam, kena hukuman cambuk ini. Gitu loh. Karena bersentuhan laki-laki dan perempuan, apalagi bersentuhannya dalam kondisi seperti ini. Rambut Yesus itu digumul-gumul sama dia dengan minyak itu tadi. Murid itu menggusar berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Oke, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ya, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ingat ya nomor 10 ya. Nah, sebab ia telah memasukkan perbuatan baik kepadaku. Karena orang-orang miskin, nih, selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak ini ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk, di sini penguburanku, untuk kepemilikanku, kepunyaanku, untuk kutuntun. Tadi kan di situ kan tertuliskan penguburan itu dalam original teksnya, kita kembalikan untuk kutuntun. Seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, dia akan menuntun perempuan itu yang menjadi istrinya.
Nih, kita kembalikan. Nomor 10. Nih. Matius 26 nomor 10. Bentar, kita besarkan ya. Sebentar teman-teman, banyak kali besarkan ini. Nah, ini. Ingat tadi ya nomor 10-nya teman-teman ya. Ini tadi nomor 10-nya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini?" Di sini tertulisnya perempuan ini ya. Ya. Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Di sini tertulisnya perempuan ini ya. Tengok nih. Mana saya perbuatan ini. Mana dia kata perempuan ini? Kamu menyusahkan perempuan nih. Nih, perempuan. Ini ya, perempuan tadi ya. Dengan kode 1135 tertulisnya gune. Gune itu apa? Gune itu apa? Gune itu apa? Gune itu apa? Ternyata perempuan yang meminyaki dia dengan minyak narwastu adalah istri. Istri. Ini ku kembalikan teman-teman ya. Nih, ku kembalikan ya. Nih ya. Matius 26:10. Tadi Matius 26:12. Ya kan? Kenapa kau larang istriku? Jadi yang benar, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan istriku?" kata dia. Mengapa kamu menyusahkan istriku? Makanya murid-murid tidak ada yang komplain, tidak ada yang marah ketika perempuan itu menyentuh Yesus, membasuh rambutnya Yesus dengan minyak narwastu. Terguncang kalian. Minyak itu hanya untuk suami istri, Bang Paru. Iya. Dan kalau kita Bagi buka, Yahudi. kita kaji lagi ya, ternyata salah satu ritual pernikahan dari Yahudi menunjukkan sumpah setianya kepada si laki-laki. Kalau dia mampu melakukan itu, dia akan membasuh kepala dan kaki si laki-laki yang menjadi suaminya itu dengan minyak narwastu, minyak mahal. Itu salah satu ritual ya, tradisi pernikahan Yahudi. Terguncang mereka. Coba tengok